Halo teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas nih terkait belanja modal yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada laporan keuangan tahun anggaran 2023 nih teman-teman. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke pembahasan mengenai belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran negara untuk pembayaran perolehan aset tetap atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Nah, teman-teman, untuk kode akun belanja modal pada Kementerian PUPR adalah 53. Nah, untuk strukturnya sendiri itu terdiri dari belanja modal tanah yang kode akunnya itu 531. Lalu di belanja modal tanah ini tuh terdiri dari modal tanah, belanja modal pembebasan tanah, belanja modal pembayaran honor tim tanah, belanja modal pembuatan sertifikat tanah, dan belanja modal pengurukan dan pematangan tanah. Selanjutnya, yang kedua adalah belanja modal peralatan dan mesin dengan kode akun 532. Untuk belanja modal peralatan dan mesin ini sendiri terdiri dari yang pertama itu ada belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bahan baku peralatan dan mesin, belanja modal sewa peralatan dan mesin, belanja modal pemasangan peralatan dan mesin, belanja modal peralatan dan mesin penanganan pandemi COVID-19, dan belanja penambahan nilai peralatan dan mesin. Selanjutnya, yang ketiga ada belanja modal gedung dan bangunan dengan kode akun 533. Belanja modal gedung dan bangunan ini terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal bahan baku gedung dan bangunan, belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis cabang, belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan, belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan. Selanjutnya ada belanja modal perjalanan gedung dan bangunan. Nah, selanjutnya ada belanja modal yang keempat, yaitu belanja modal jalan irigasi dan jaringan dengan kode akun 534. Belanja modal jalan irigasi dan jaringan ini pada Kementerian PUPR terdiri dari belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bahan baku jalan dan jembatan, belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan, belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan, belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Selanjutnya ada belanja penambahan nilai jalan dan jembatan. Nah, untuk belanja irigasi itu terdiri dari belanja modal irigasi, belanja modal bahan baku irigasi, belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi, belanja modal sewa peralatan irigasi, dan belanja modal perjalanan irigasi. Nah, teman-teman, Kementerian PUPR juga memiliki belanja modal jaringan, belanja modal bahan baku jaringan, belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jaringan, belanja modal sewa peralatan jaringan, belanja modal perencanaan dan pengawasan jaringan, dan belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan jaringan, belanja modal perjalanan jaringan, dan yang terakhir ada belanja penambahan nilai jaringan. Nah, belanja modal yang terakhir adalah belanja modal lainnya dengan kode akun 536. Nah, belanja ini tuh terdiri dari yang pertama, belanja modal lainnya dan belanja penambahan nilai aset tetap lainnya dan atau aset lainnya. Nah, fun fact nih teman-teman, pada tahun 2023, belanja modal merupakan komponen pengeluaran terbesar dalam struktur belanja di Kementerian PUPR dengan proporsi yang mencapai 65,78% dari total seluruh realisasi belanja. Belanja modal ini dialokasikan untuk melaksanakan proyek-proyek yang akan menghasilkan BUMN yang akan dimanfaatkan oleh Kementerian PUPR langsung atau diserahkan ke kementerian lembaga lainnya. Kali ini kita akan membahas bagaimana penyajian dan pengungkapan belanja modal pada laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2023 dilakukan. Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan investasi pemerintah dalam aset tetap yang akan digunakan untuk jangka panjang. Dalam laporan keuangan PUPR, belanja modal disajikan berdasarkan 5 kategori utama, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya. Pertama, belanja modal tanah. Kategori ini mencakup aset berupa lahan yang digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, perumahan, dan fasilitas publik lainnya. Tanah dicatat sebagai aset tetap dan diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai perolehan, luas lahan, dan penetapan nilai wajar. Selain itu, informasi tentang status kepemilikan dan lokasi aset juga harus diungkapkan secara rinci agar dapat memberikan gambaran yang jelas terkait penggunaan aset tersebut. Kedua, belanja modal peralatan dan mesin. Kategori ini mencakup aset-aset seperti alat berat, kendaraan operasional, dan mesin-mesin proyek. Penyajian dilakukan dengan mencantumkan harga perolehan, biaya pemasangan, serta estimasi masa manfaatnya. Selain itu, informasi penyusutan peralatan dan mesin juga harus diungkapkan untuk menunjukkan bagaimana aset tersebut akan berkurang nilainya seiring berjalannya waktu. Ketiga, belanja modal gedung dan bangunan. Aset ini mencakup gedung perkantoran, fasilitas pendidikan, dan bangunan proyek lainnya. Pengungkapan dilakukan dengan menjelaskan rincian biaya konstruksi, status penyelesaian proyek, serta metode penyusutan yang digunakan. Selain itu, jika terdapat bangunan yang diperoleh melalui hibah atau donasi, maka informasi tersebut juga perlu diungkapkan agar dapat memberikan transparansi terkait sumber perolehan aset. Keempat, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Kategori ini terdiri dari proyek pembangunan jalan, jembatan, irigasi, jaringan, dan drainase. Penyajian dilakukan berdasarkan nilai perolehan proyek, lokasi pembangunan, dan progres penyelesaian. Selain itu, pengungkapan juga harus mencantumkan informasi mengenai kondisi aset dan rencana pemeliharaan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami resiko penurunan nilai aset tersebut.
Terakhir, belanja modal lainnya. Ini mencakup perangkat lunak, sistem informasi, dan aset tak berwujud lainnya. Aset tak berwujud diungkapkan dengan menjelaskan nilai perolehan, estimasi masa manfaat, metode amortisasi, dan informasi terkait penggunaan aset tersebut dalam operasional kementerian. Baik, sekarang kita masuk kepada kriteria belanja modal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK dan 02/2018 tentang klasifikasi anggaran bahwa kriteria kapitalisasi dalam pengadaan atau pemeliharaan aset merupakan tahap validasi untuk penetapan belanja modal dan juga merupakan syarat wajib penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang atau aset. Menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset atau bertambahnya masa manfaat atau umur ekonomis aset berkenaan atau penambahan masa manfaat mengikuti ketentuan peraturan terkait penambahan masa manfaat aset. Kemudian pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset. Kemudian yang kedua, memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai peraturan terkait penatausahaan BNN. Dan juga yang ketiga, pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan atau dipasarkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah atau entitas lain di luar pemerintah pusat. Kemudian dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat atau PUPR ditetapkan pengakuan aset tetap yang didasari pada nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran untuk persatuan peralatan dan juga mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari 1 juta rupiah. Yang kedua, pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari 25 juta rupiah. Dan yang ketiga, pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut yang di atas yang diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan irigasi atau jaringan, dan juga aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bersejarah kesenian. Dalam laporan keuangan Kementerian PUPR tercantum bahwa nilai aset tetap adalah hasil dari penilaian kembali atau revaluasi yang dijadikan sebagai nilai perolehan baru dengan nilai akumulasi penyusutan yang disesuaikan menjadi 0. Pada revaluasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 dan PMK Nomor 118 melalui pendekatan data pasar, biaya, dan atau pendapatan. Apabila hasil revaluasi lebih tinggi daripada nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai penambah ekuitas. Dan jika lebih rendah, maka dicatat sebagai pengurang ekuitas. Untuk masa manfaat aset tetap ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/PMK/06/2019 pada tanggal 22 November 2019 tentang tabel masa manfaat dalam rangka penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat. Secara umum, tabel masa manfaat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada peralatan dan juga mesin dengan masa manfaat 2-20 tahun. Yang kedua, gedung dan juga bangunan dengan masa manfaat 10-50 tahun. Yang ketiga, jalan, jaringan, dan irigasi dengan masa manfaat 5-40 tahun. Kemudian yang terakhir, alat tetap lainnya atau alat musik modern dengan masa manfaat 4 tahun. Sekarang kita masuk ke bagian ilustrasi pencatatan belanja modal yang ada di Kementerian PUPR nih. Nah, contohnya adalah belanja modal tanah, yaitu pada tanggal 15 Juni tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pembelian sejumlah tanah dari beberapa warga untuk dipergunakan sebagai jalan tol. Nah, dalam perolehan tersebut, tanah di pengeluaran untuk nilai tanah adalah sebesar 1,2 miliar rupiah, kemudian untuk pajak sebesar 72 juta rupiah, kemudian ada biaya notaris dan balik nama sebesar 30 juta rupiah, dan honorarium panitia pengadaan sebesar 6 juta rupiah, dan honorarium panitia pemeriksa barang sebesar 5 juta rupiah. Nah, dalam pembelian tersebut dilakukan secara tunai nih teman-teman, dengan diterima pajaknya, disertai dengan dibuatnya SPP, SPM, secara langsung belanja modal, dan juga SP2D-nya diterbit pada hari yang sama. Nah, perhitungannya ada sebagai berikut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menghitung biaya perolehan untuk tanah yang dibeli oleh Direktorat Jenderal Bina Marga tersebut nih. Yang pertama, kita akan memperhitungkan biaya harga beli tanah, yaitu sebesar 1,2 miliar rupiah. Kemudian akan ditambahkan dengan biaya notaris dan balik nama sebesar 30 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan lagi nih dengan biaya pajak sebesar 72 juta rupiah. Dan ditambahkan honorarium yang digunakan, yaitu ada panitia pengadaan dengan nominal 6 juta rupiah dan juga panitia pemeriksa barang sebesar 5 juta rupiah. Sehingga biaya perolehan untuk tanah yang dibeli oleh Direktorat Jenderal Bina Marga adalah sebesar 1.313 juta rupiah. Nah, setelah kita menghitung biaya perolehan untuk tanah tersebut, sekarang kita akan melakukan pencatatan transaksi tersebut. Nah, yang pertama adalah melakukan pencatatan BAST pada model komitmen, yaitu pada tanggal 15 Juni tahun 2023, kita akan mencatat aset tetap yang belum diregister dengan utang yang belum diterima tagihannya dengan nominal 1.313 juta rupiah pada laporan neraca nih teman-teman. Nah, setelah mencatat tadi di BAST, sekarang teman-teman akan mencatat pendetailan tanah yang sudah dibeli pada modul aset tetap, yaitu dengan mendebit aset tetap atau tanah dengan aset tetap yang belum diregister pada transaksi sebelumnya nih teman-teman, dengan nominal yang sama, yaitu 1.313 juta pada neraca. Kemudian yang berikutnya, saat penerbitan resume tagihan atau SPP pada modul pembayaran teman-teman, teman-teman akan mencatat pada tanggal 15 Juni tahun 2023, yaitu utang yang belum diterima tagihannya dengan belanja modal yang masih harus dibayar nih teman-teman pada neraca dengan nominal yang sama. Kemudian ada pencatatan SP2D pada modul pembayaran nih teman-teman, yaitu ada pada jurnal buku besar aktual. Nah, yang pertama pada tanggal yang sama teman-teman akan mencatat belanja modal yang harus dibayar
dengan ditagihkan ke entitas lain. Dengan nominal yang sama, belanja modal yang harus dibayar pada neraca, kemudian ditagihkan entitas lain pada laporan perubahan ekuitas nih teman-teman. Nah, selain pada buku besar akrual, teman-teman harus mencatat pada buku besar kas nih teman-teman. Yaitu teman-teman mendebit belanja modal tanah dengan ditagihkan ke entitas lain. Nah, belanja modal tanah ini dicatat pada laporan realisasi anggaran. Nah, sekian penjelasan terkait belanja modal yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.